teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian reformasi gereja. Reformasi Protestan ataupun reformasi gereja merupakan salah satu peristiwa penting yang paling signifikan dalam sejarah kekristenan, yang membawa transformasi mendalam terhadap struktur gereja, doktrin gereja, dan dinamika sosial politik Eropa. Dimulai pada abad ke-16, gerakan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk kritik terhadap praktik gereja yang dianggap menyimpang, kebangkitan pemikiran humanis, dan penemuan mesin cetak yang memungkinkan penyebaran ide secara luas. Dalam konteks ini, sosok tokoh Martin Luther sebagai tokoh utama yang menjadi guncang tatanan gereja tradisional dengan keberanian dan pemikiran teologisnya yang radikal. Martin Luther, seorang biarawan dan teologi Jerman, dikenal melalui tindakannya yang legendaris dengan memakukan 95 dalil di gereja yang bertepatan di Wittenberg pada tahun 1517. Tindakan ini bukan hanya sekedar bentuk protes terhadap penjualan indulgensi oleh gereja Katolik, tetapi juga merupakan kritik yang mendalam terhadap berbagai penyimpangan doktrinal yang terjadi. Dalil-dalil ini tersebut mencerminkan keyakinan Luther bahwa keselamatan itu diperoleh oleh iman dari Kristus, bukan melalui perbuatan atau upaya manusia. Pandangan ini menentang otoritas gereja yang pada saat itu menjadi pusat kehidupan religius dan kehidupan sosial masyarakat Eropa. Reformasi gereja terjadi karena banyak orang pada abad ke-16 merasa gereja Katolik itu telah menyimpang dari ajaran Kristus. Pada masa itu, para pemimpin gereja hidup mewah, menjual jabatan rohani, dan bahkan menjual surat pengampunan dosa atau yang disebut dengan surat indulgensi untuk mendapatkan uang. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan umat dan para cendekiawan. Selain itu, munculnya zaman Renaissance, yaitu zaman kelahiran baru atau pembaruan baru, yang membuat masyarakat mulai berpikir kritis dan ingin kembali kepada ajaran Alkitab yang asli. Penemuan mesin cetak juga membantu menyebarkan ide-ide pembaruan dengan cepat pada masa zaman Renaissance. Reformasi gereja itu ada 4 bangsannya. Yang pertama itu ada penyalahgunaan kekuasaan oleh gereja atau penjualan indulgensi. Nah, yang kedua itu korupsi di kalangan pejabat gereja. Yang ketiga itu ketidaksesuaian ajaran dengan praktik. Yang keempat itu ada tuntutan akan pembaruan dan kembali pada Alkitab. Bersama saya, Jessica Febrianti Manalu, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh utama reformasi gereja. Yang pertama ada Martin Luther. Martin Luther adalah tokoh yang memulai reformasi gereja. Ia menentang praktik gereja Katolik yang menyimpang, terutama pada penjualan indulgensi. Luther menegaskan bahwa manusia diselamatkan oleh iman dan anugerah Tuhan, bukan oleh membeli pengampunan atau melakukan ritual tertentu. Ia menuliskan 95 tesis sebagai bentuk protes dan menuntut perubahan gereja. Ajarannya membuat banyak orang kembali pada kitab suci dan memicu lahirnya gereja-gereja Protestan. Kemudian yang kedua ada John Calvin. John Calvin adalah tokoh reformasi yang memperluas dan memperdalam gerakan yang sudah dimulai Luther. Ia menyusun sistem teologi yang sangat teratur dan kuat. Ia menekankan bahwa Allah berdaulat penuh atas keselamatan manusia atau predestinasi. Calvin membangun tata gereja yang disiplin, pendidikan bagi jemaat, dan ibadah yang berfokus pada firman Tuhan. Pemikirannya menjadi dasar berdirinya gereja-gereja reformat dan presbyterian di berbagai negara. Kemudian yang berikutnya ada Huldrych Zwingli. Huldrych Zwingli adalah reformator yang melakukan perubahan gereja secara mandiri, terpisah dari Luther. Zwingli menekankan bahwa setiap ajaran dan praktik gereja harus memiliki dasar dari Alkitab. Karena itu, ia menghapus berbagai tradisi gereja Katolik dan dianggap tidak al-Qatadiyah, seperti penggunaan patung dalam gereja, puasa wajib, dan pemahaman lama tentang perjamuan kudus, di mana pemikirannya ini membentuk reformasi di wilayah Swiss.
Kemudian yang terakhir ada Raja Henry VIII. Henry VIII bukan reformator teologis, tetapi ia menjadi tokoh reformasi karena memutus hubungan dengan gereja Katolik. Ketika Paus menolak permintaannya untuk membatalkan pernikahan, Henry VIII memilih memisahkan gereja Inggris dari Roma. Dari sinilah lahir gereja Anglikan, di mana raja menjadi kepala gereja. Keputusan politik ini menjadikan Inggris bagian dari gerakan reformasi, meskipun alasannya berbeda dengan Luther, Calvin, dan juga Zwingli. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi keempat, yaitu dengan judul peristiwa-peristiwa penting dalam reformasi gereja. Yang pertama terjadi pada tahun 1517, di mana ketika Martin Luther menempelkan 95 tesis di gereja Wittenberg, Jerman. Nah, pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Kastil Wittenberg, Jerman, sebagai bentuk protes terhadap praktik indulgensi yang dijual secara komersial oleh gereja Katolik. Kritik tersebut berangkat dari keprihatinannya bahwa keselamatan yang menurut Alkitab adalah anugerah Allah telah berubah menjadi komoditas ekonomi gereja. Mesin cetak mempercepat penyebaran tulisan Luther ke seluruh Jerman dan Eropa, membuat kritiknya dibaca oleh berbagai kalangan seperti pastor, bangsawan, kaum terdidik, hingga kepada masyarakat umum. Peristiwa ini menjadikan Luther sebagai tokoh intelektual yang terdidik yang menentang otoritas gereja, membuka jalan bagi gerakan reformasi yang memperjuangkan akses langsung terhadap kitab suci, kebebasan berteologi, serta pembaruan moral dalam kehidupan beragama. Apa yang awalnya dimaksudkan Luther sebagai undangan debat akademis berkembang menjadi gerakan besar yang mengubah wajah gereja dan memunculkan tradisi Kristen baru. Yang kedua yaitu terjadi pada 1521 yang disebut dengan Diet of Worms, yaitu ketika Luther dikucilkan. Nah, pada tahun 1521, Luther dipanggil oleh Kaisar Charles V ke sidang kekaisaran di kota Worms, sebuah momen penting yang dikenal sebagai Diet of Worms. Di sana, karya-karyanya ditunjukkan dan ia diminta mencabut seluruh ajarannya. Luther menolak dengan tegas, menyatakan bahwa ia hanya akan berubah jika dibuktikan salah oleh kitab suci atau argumen rasional yang benar. Sikap ini dianggap sebagai pembangkangan terhadap otoritas gereja dan kekaisaran, sehingga ia dikeluarkan dari perlindungan hukum melalui Edict Worms dan dinyatakan sebagai outlaw. Nah, namun pengaruh Luther justru semakin berkembang setelah Frederick the Wise menyembunyikannya di Kastil Wartburg. Dalam persembunyian itu, Luther menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman, yaitu sebuah karya besar yang tidak hanya memperluas akses umat terhadap Alkitab, tetapi juga membentuk dasar bahasa Jerman modern. Diet of Worms menjadi titik resmi terpisahnya Luther dari gereja Katolik dan menjadikan reformasi sebagai gerakan rohani, politik, dan sosial yang semakin meluas di Eropa. Yang ketiga ada pada tahun 1513, yaitu ketika gereja Anglikan berdiri di bawah Henry VIII. Reformasi Inggris pada 1534 dimulai dari persoalan suksesi kerajaan ketika Raja Henry VIII gagal memperoleh pewaris laki-laki dari pernikahannya dengan Catherine of Aragon. Setelah Paus Clement VII menolak membatalkan pernikahannya, Henry VIII mengambil langkah ekstrim dan memutus hubungan dengan Roma. Melalui Act of Supremacy, Raja menyatakan dirinya sebagai kepala tertinggi di gereja Inggris, sehingga otoritas gerejawi beralih dari paus kepada mahkota. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada politik dan hukum, tetapi juga pada ekonomi dan struktur sosial Inggris, terutama setelah pembubaran biara antara 1536 hingga 1541, yang mengubah kepemilikan tanah dan jaringan sosial masyarakat. Walaupun awalnya bermotif politik, reformasi Inggris kemudian berkembang menjadi tradisi teologis yang stabil, terutama pada Elizabeth I, yang menegaskan identitas gereja Anglikan melalui penyusunan Book of Common Prayer dan Elizabethan Settlement. Dengan demikian, pada tahun 1534 menjadi tonggak kelahiran gereja Anglikan dan titik awal reformasi keagamaan yang membentuk arah sejarah Inggris hingga ke era modern.
Yang keempat jadi pada tahun 1545 hingga 1563, yaitu Konsili Trente dan Reformasi Katolik. Nah, Konsili Trente dilaksanakan sebagai upaya Gereja Katolik untuk merespons penyebaran ajaran Protestan dan memperbaiki kelemahan internal gereja yang berlangsung selama hampir 2 dekade. Konsili ini menghasilkan keputusan doktrinal yang menjelaskan kembali ajaran Katolik mengenai kitab suci dan tradisi, 7 sakramen, serta doktrin keselamatan yang melibatkan rahmat Allah dan kerjasama manusia. Selain memperkuat ajaran, Konsili melakukan pembaruan menyeluruh dalam praktik gereja, yaitu seperti penjualan indulgensi mulai diberhentikan, para uskup diwajibkan tinggal di keuskupan masing-masing, disiplin umat imam diperketat, dan seminari diwajibkan didirikan untuk memastikan pendidikan rohani yang baik. Konsili juga menata liturgi serta menghasilkan katekismus resmi yang menjadi pedoman iman bagi umat Katolik. Dari konsili ini lahirlah Counter Reformation, yaitu sebuah gerakan pembaruan yang dipimpin oleh ordo-ordo religius seperti Jesuit yang bergerak di bidang misi, pendidikan, dan pembelajaran intelektual. Konsili Trente menjadi fondasi gereja Katolik modern yang meneguhkan identitas teologisnya dan memperbarui moralitas serta struktur gereja setelah dampak besar reformasi Protestan. Kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya, yaitu dampak reformasi. Nah, gerakan reformasi gereja yang dimulai oleh Martin Luther pada abad ke-16 tidak hanya mengubah wajah kekristenan di Eropa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan sosial, politik, dan juga budaya dunia barat. Adapun dampak utamanya adalah sebagai berikut, yaitu munculnya denominasi Protestan. Salah satu dampak paling nyata dari reformasi gereja adalah terpecahnya gereja Kristen Barat yang menjadi berbagai cabang atau denominasi baru. Gerakan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman memunculkan gereja Lutheran, kemudian diikuti oleh gereja Calvinis, yaitu reformasi Swiss oleh John Calvin, dan Anglikanisme di Inggris yang lahir di bawah pemerintahan Raja Henry VIII. Masing-masing denominasi memiliki ajaran dan tata ibadah yang berbeda, tapi memiliki semangat yang sama, yaitu menolak otoritas absolut paus dan menekankan hubungan langsung manusia dengan Tuhan melalui iman dan kitab suci. Selanjutnya, yaitu terbentuknya negara-negara modern dengan identitas keagamaan baru. Reformasi gereja juga memperkuat identitas keagamaan dalam pembentukan negara modern di Eropa. Setelah reformasi, muncul pemisahan wilayah berdasarkan kepercayaannya, seperti Jerman Utara dan Skandinavia cenderung menganut Protestanisme, lalu ada Italia, Spanyol, dan Portugal yang tetap menjadi Katolik, lalu ada Inggris membentuk gereja Anglikan, dari mana kondisi ini mendorong terbentuknya negara atau bangsa atau disebut dengan nation state yang memiliki identitas keagamaan dan politik sendiri, sekaligus mengakhiri dominasi tunggal gereja Katolik atas seluruh Eropa Barat. Selanjutnya ada penurunan kekuasaan Paus sebelum reformasi. Nah, Paus di Roma memiliki kekuasaan besar tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga politik. Banyak raja dan penguasa tunduk pada otoritas Paus. Namun setelah munculnya reformasi, kekuasaan Paus mulai menurun drastis. Banyak negara menolak campur tangan gereja dalam urusan pemerintahan dan mulai memisahkan urusan duniawi dengan urusan rohani. Reformasi juga menumbuhkan kesadaran bahwa otoritas keagamaan tidak boleh berada di atas hukum negara. Hal ini menjadi awal dari munculnya prinsip sekularisme dan kebebasan bernegara di Eropa modern. Selanjutnya ada menurunkan kebebasan berpikir dan munculnya Renaissance. Reformasi membuka jalan bagi kebebasan berpikir, kritik terhadap otoritas, dan semangat rasionalitas. Penolakan terhadap dominasi gereja Katolik atas ilmu pengetahuan dan tafsir Alkitab membuat masyarakat mulai berani berpikir mandiri, meneliti teks-teks suci, serta mengembangkan pendidikan. Gerakan ini berperan penting dalam memperkuat humanisme dan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar Renaissance, yaitu masa kebangkitan kembali pemikiran kritis, seni, dan budaya di Eropa. Dengan demikian, reformasi gereja tidak hanya berdampak pada bidang agama, tapi juga melahirkan perubahan besar dalam sejarah peradaban Barat. Selanjutnya ke pembahasan terakhir, yaitu reformasi Katolik atau Counter Reformation. Nah, reformasi gereja Protestan yang mengguncang Eropa mendorong gereja Katolik untuk melakukan gerakan pembaruan internal. Upaya ini dikenal sebagai reformasi Katolik atau kontra reformasi. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki kelemahan internal gereja, mengembalikan kepercayaan umat, serta menghadapi tantangan dari kalangan Protestan
beberapa langkah penting yang dilakukan Gereja Katolik adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah pembentukan Serikat Yesus atau Societas Jesuit. Nah, ini didirikan oleh Ignatius Loyola pada tahun 1540. Serikat Yesus berperan sebagai pasukan intelektual dan spiritual Gereja Katolik. Kaum Jesuit dikenal dengan disiplin, kesetiaan terhadap paus, dan dedikasinya dalam bidang pendidikan dan misi. Mereka mendirikan sekolah dan universitas Katolik di seluruh dunia, serta menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Katolik ke Asia, Afrika, dan juga Amerika. Lalu ada Konsili Trente. Nah, Konsili Trente adalah sidang besar Gereja Katolik yang diadakan untuk merespons ajaran reformasi Protestan. Hasil dari konsili ini antara lain penegasan kembali ajaran Katolik seperti pentingnya sakramen, tradisi gereja, dan otoritas paus, lalu penetapan standar moral dan disiplin baru bagi para imam, dan reformasi dalam sistem pendidikan rohani agar para pemuka agama lebih berkualitas. Konsili Trente berhasil memperkuat kembali struktur dan ajaran gereja Katolik yang sempat goyah akibat gelombang reformasi. Lalu ada yang terakhir itu pelarangan buku-buku sesat. Nah, sebagai upaya mempertahankan ajaran resmi, Gereja Katolik membuat daftar berjudul Index Librorum Prohibitorum atau daftar buku terlarang yang berisi karya-karya yang dianggap menyimpang dari ajaran gereja, termasuk tulisan-tulisan tokoh reformasi seperti Martin Luther dan John Calvin. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran ajaran Protestan dan ide-ide yang mengancam doktrin Katolik. Mungkin sekian dari pembahasan materi, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.